Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya, Luar biasa, kabar membanggakan kembali datang untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena sesaat lagi Indonesia akan kembali pecahkan rekor dunia. Iya, mega proyek Indonesia yang akan menjadi ikon besar tanah air akan segera dimulai. Tahun ini, 2024, Indonesia akan mulai membangun mega proyek yang sangat luar biasa, yaitu akan membangun jalan tol di bawah laut, yang dimana ini merupakan yang pertama bagi Indonesia. Dan baru sedikit sekali negara lain yang mampu membangun tol bawah laut seperti ini. Sedikitnya baru ada 7 negara saja yang mampu, dan semuanya adalah negara maju. Wajar saja belum banyak negara yang bisa membangun proyek besar ini, karena selain pengerjaannya sangat sulit, juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Namun Indonesia akan dapat mewujudkannya, sehingga kita patut bangga. Mantap ya. Iya, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mulai mengerjakan desain proyek jalan tol dengan terowongan bawah laut atau immersed tunnel pertama di Indonesia yang berlokasi di IKN. Sedangkan untuk pembangunannya, menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Dani Sumadilaga menjelaskan, proyek tersebut kemungkinan baru terlaksana di tahun 2025. Yaitu setelah masa pemerintahan Jokowi berakhir. Karena di tahun 2024 ini, pemerintah akan matangkan terlebih dahulu desain dari tol bawah laut ini sampai betul-betul sempurna. Wah, kita patut bersyukur ya, karena proyek strategis dan membanggakan ini akan tetap berjalan di pemerintahan yang baru. Sehingga impian Indonesia jadi negara maju pada tahun 2045 akan berpeluang besar dapat terwujud. Tol bawah laut ini nantinya akan menghubungkan kota Balikpapan dan sekitarnya dengan IKN. Dan desain terowongan dirancang dalam bentuk balok atau box dengan bagian dalamnya berfungsi sebagai jalan. Dan proses pembangunan akan melibatkan pembuatan tiap-tiap balok terowongan di darat. Dan balok tersebut akan ditempatkan dengan cara ditenggelamkan di dalam air serta dihubungkan dengan jalan di darat. Adapun total panjang terowongan adalah berkisar 2 km dengan 6 lajur jalan bebas hambatan. Sedangkan panjang total tol mencapai 47 km. Dan total nilai konstruksi dari proyek terowongan bawah laut ini estimasinya akan memakan biaya sebesar 10 triliun rupiah. Cukup besar ya, namun di sini pemerintah berusaha agar immersed tunnel ini digarap oleh investasi swasta. Dan sejalan dengan hal itu, salah satu badan usaha yang akan menggarap proyek tol bawah laut ini adalah PT Hutama Karya atau HK. Dan beberapa waktu lalu HK telah melakukan MOU dengan perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Daewoo Engineering and Construction. Kesepakatan ini berupa studi kelayakan untuk membangun immersed tunnel di IKN. Direktur Operasi HK Agung Fajarwanto mengatakan pihaknya menggandeng Daewoo karena keberhasilannya dalam membangun immersed tunnel di dunia. Harapannya Daewoo bisa memberikan transfer teknologi untuk membangun immersed tunnel di IKN. Wah, luar biasa ya. Mega proyek Indonesia ini tentu akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, karena seperti yang telah disebutkan akan ada alih teknologi dari Korsel, dan dengan terhubungnya IKN ke pusat-pusat pemerintahan lainnya melalui terowongan bawah laut ini tentu akan memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan aksesibilitas. Ini adalah terobosan penting dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, yang dimana tidak akan Jawa sentris lagi seperti dahulu. Dan selain akan bangun tol bawah laut, Indonesia juga akan bangun tol dengan teknologi canggih di IKN, yang dimana dilengkapi dengan teknologi yang sangat mutakhir.
Nah, buat yang belum tahu infonya, langsung akan kami share dalam video ini ya. Jalan tol di IKN ini nantinya akan secara otonom akan dapat mengisi daya mobil listrik yang melewatinya. Dan jalan tol di IKN ini juga akan dapat dijadikan sebagai landasan darurat untuk pesawat terbang. Wah, sangat mengesankan ya. Iya, mobil listrik yang melewati jalanan IKN tidak akan pernah kehabisan daya sehingga akan dapat digunakan sepanjang masa tanpa perlu takut lagi kehabisan baterai dan gak perlu lagi mengecas di rumah ataupun di SPKLU. Mantap ya. Dan yang bikin bangga jika proyek besar ini rampung, yaitu proyek jalan tol elektrik ini, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki fasilitas dan teknologi canggih yang diterapkan pada jalan tol. Luar biasa. Dan menurut Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengatakan bahwa penerapan teknologi jalan yang dapat mengisi ulang daya mobil listrik di tol IKN ini penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Dan sebagai informasi, teknologi charging line ini juga sudah dijalankan di beberapa negara Eropa untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Dan selain di tol, teknologi jalan yang dapat mengisi daya mobil listrik juga akan diaplikasikan di area parkir IKN. Jadi setelah dilakukan pengaspalan, nantinya akan ada pemasangan lapisan tertentu di jalan tol untuk mendukung teknologi electric road ini. Dan selain jalan di IKN dapat ngecas mobil listrik karena memiliki kualitas yang sangat baik dan kuat, maka nantinya akan dapat digunakan sebagai landasan darurat bagi pesawat terbang. Faktor lain yang mendukung dapat dijadikan landasan darurat karena di IKN juga tidak akan ada lagi yang namanya tiang listrik. Kabel-kabel semraut juga tidak akan ada karena semuanya akan ditanam di bawah tanah, sehingga akan sangat mendukung bagi landasan darurat pesawat. Luar biasa ya. Nah, sekarang pasti bakal ada yang komentar, lah ngapain buang-buang duit, buang anggaran, bikin tol canggih, apalagi bisa dijadiin landasan darurat. Nggak penting banget. Eits, jangan salah, infrastruktur yang canggih dan kuat ini tentunya akan menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu negara atau bangsa. Ingat, jika infrastruktur baik, maka transportasi akan berjalan lancar. Semua barang produksi, sumber daya akan lebih cepat sampai pada tujuan sehingga akan menekan biaya produksi dan tujuan akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dan sebagai informasi, jalan tol yang dapat digunakan juga sebagai landasan darurat juga sudah diterapkan di negara-negara maju. Salah satunya adalah Jerman. Iya, selama Perang Dingin, beberapa bagian jalan raya dirancang untuk dijadikan lapangan terbang darurat demi mendukung mobilitas pertahanan negara. Sehingga hal ini juga sangat penting jika di kemudian hari kelak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu perang. Apalagi saat ini kondisi dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Tengok saja Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, dan yang paling dekat dengan kita adalah China, Taiwan. Perang Dunia III bisa meletus kapan saja, sehingga kita harus selalu siap, seperti kata Prabowo. Masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Kalau kita tidak mau mengerti soal perang, nanti kita akan kaget kalau terjadi perang sama kita. Lalu, bagaimana sih cara kerja tol sehingga dapat mengisi daya kendaraan secara otonom? Iya, seperti yang telah kami sampaikan, nantinya akan ada lapisan tertentu di jalan tol yang dapat mengecas kendaraan listrik. Di jalan tol IKN ini akan ada sebuah rel kecil di tengah jalur untuk mengalirkan listrik dari jalan ke kendaraan. Desain teknologi ini nggak jauh beda dengan trackset balap mobil mini skala ekstrik, yaitu berupa rel tepat di bawah kendaraan yang digunakan untuk melaju sesuai jalurnya. Setiap kendaraan listrik dilengkapi dengan semacam lengan pada bagian bawah yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Saat akan mengecas, pengguna kendaraan dapat menurunkan lengan agar terkoneksi langsung dengan rel, sehingga aliran listrik dapat tersambung. Namun, saat kendaraan berhenti, arus listrik akan secara otomatis ikut terputus. Jalan sejenis ini juga membuat pengguna tidak dapat menyalip kendaraan di depannya.
Luar biasa ya. Jadi nggak perlu lagi tuh ngecas mobil dengan harus kendaraan berhenti dan berlama-lama nunggu cas mobil di IKN. Mantap ya, semua prasarana IKN sudah disiapkan demi Indonesia menjadi negara maju. Luar biasa ya. Iya, jadi itu info update untuk perkembangan tanah air. Gimana nih menurut teman-teman? Setuju nggak dengan proyek besar jalan tol ini? Atau nggak setuju? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah Info update untuk progres tanah air. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.